Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal khair, kaifa halukum? Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembahasan kita pada kesempatan kali ini, mari bersama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik. Pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang museum. Ya, Museum Sejarah di Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan lanjut materi kita ke monumen sejarah di Jakarta. Nah, kalau kemarin museum, ya ada Museum Fathahillah, ya kan? Ada Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah, ada juga Museum Satria Mandala. Nah, sekarang kita akan bahas tentang monumen. Apa itu monumen? Nah, monumen adalah bangunan atau tempat yang mempunyai nilai sejarah sehingga dipelihara dan dilindungi negara. Jadi nggak sembarang bangunan dan nggak sembarang tempat, ya dia mempunyai nilai sejarah. Makanya disebut dengan monumen. Nah, yang kita bahas di sini ada dua monumen. Yang pertama ada Monumen Nasional atau Monas, dan yang kedua ada Monumen Tugu Proklamasi. Oke, yang pertama Monumen Nasional atau Monas. Monas adalah monumen peringatan yang didirikan untuk mengenang perjuangan rakyat Indonesia pada masa Revolusi Kemerdekaan 1945. Monumen ini terletak tepat di jantung kota Jakarta, yaitu di lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Nah, usah yakin dari kamu semua pasti udah pernah ke Monas, ya. Rasanya agak kurang mungkin jika kamu yang dari kecil misalnya di Jakarta atau walaupun pindahan dari kota lain tapi udah lama di Jakarta itu belum pernah ke Monas. Itu agak kurang mungkin ya. Pasti sebagian besar dari kamu bahkan semuanya pernah ke Monas. Entah itu masuk ke areanya ataupun hanya lewat saja. Monas memiliki tinggi 132 meter. Puncak Tugu memiliki lidah api yang dilapisi emas. Nah, lidah api ini melambangkan semangat perjuangan yang berkobar dan menyala-nyala. Nah, kalau kamu lihat Monas itu kan di atasnya ada lidah api, ya seperti berbentuk api. Nah, itu dapat dilapisi oleh emas. Nah, dia melambangkan bahwasanya semangat perjuangan. Nah, itu menandakan dulu ketika perjuangan bangsa Indonesia. Kalau misalnya dulu pahlawan kita tidak mempunyai semangat itu, semangat kemerdekaan, semangat perjuangan, nah kita tidak akan merdeka sampai saat ini. Namun karena semangat mereka, semangat pahlawan-pahlawan kita, sampai akhirnya kita merdeka sampai hari ini ya. Monas mulai dibangun pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintahan Soekarno. Dan selesai dibangun, kemudian diresmikan pada tanggal 12 Juli 1975 oleh Presiden Soeharto. Berarti berapa tahun tuh? Dari 61 sampai ke 75, 14 tahun ya. Pembangunan Monas kurang lebih itu 14 tahun lamanya. Ya, dari Presiden Soekarno ke Presiden Soeharto diresmikannya. Beberapa fasilitas Monas antara lain ada Tugu Monas yang terdapat Museum Sejarah Nasional Indonesia, kemudian ada juga ruang kemerdekaan, ada pelataran puncak, dan lain-lain. Ya, jadi di sini ada museum tuh yang paling terkenal tuh museumnya ya di Monasnya itu. Mungkin kalau masuk ke dalamnya hanya sebagian saja ya. Jadi sebagian dari kamu mungkin sebagian kecilnya ada yang sudah pernah masuk ke Monas, masuk ke dalamnya atau sampai ke atasnya itu. Nah, kalau itu mungkin nggak banyak, tapi kalau yang lewat ataupun yang lihat, yang masuk ke areanya, tamannya itu mungkin banyak. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Nah, ini pasti kamu sudah tahu semua. Menjadi ikon kebanggaan DKI Jakarta. Nah, Tugu Monas ini ya. Dan seringkali diadakan acara-acara di sini. Acara keagamaan, acara kenegaraan, di sini banyak ya. Atau festival-festival juga pernah. Yang kedua, ada Monumen Tugu Proklamasi. Nah, seperti apa sih?
Tugu proklamasi merupakan tugu yang dibangun sebagai peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sebagai peringatan. Tugu ini berlokasi di Kompleks Taman Proklamasi, Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Dulunya lokasi ini bernama Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, yang merupakan tempat di mana teks proklamasi dibacakan. Kapan teks proklamasi dibacakan? Yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada kemerdekaan kita ya. Jadi dulu namanya Jalan Pegangsaan Timur. Nah, ini mungkin nanti kamu pelajari di pelajaran IPS ya, tentang kemerdekaan, mungkin di kelas 5 atau kelas 6 ya, tentang kemerdekaan. Di area ini terdapat dua patung proklamator, yaitu patung Soekarno dan patung Hatta. Nah, presiden dan wakil presiden pada saat itu ya, yang pertama, yang memiliki ukuran sebagaimana aslinya. Jadi sebagaimana ukuran beliau berdua. Patungnya berdiri berdampingan dengan Soekarno memegang naskah. Kita lihat gambarnya selain ya. Di tengah-tengah terdapat lempengan batu marmer hitam yang bertuliskan naskah proklamasi. Seperti apa gambarnya? Nah, seperti ini. Nah, di sebelah kiri itu ada patung Soekarno. Tengah-tengahnya ada batu marmer dengan teks proklamasi. Sebelah kanannya ada patung Hatta. Nah, ini ukurannya sebagaimana aslinya, sebagaimana ukuran beliau berdua. Nah, ketika lihat di sampingnya itu Soekarno memegang naskah proklamasi. Jadi seperti ini kurang lebih penampakannya dulu ya ketika pembacaan teks proklamasi. Ini ya. Ini mungkin sebagian dari kamu juga sudah pernah ya ke tugu ini, ke tugu proklamasi. Nah, itu dia pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Nanti insya Allah untuk kesempatan yang akan datang kita akan latihan soal di halaman 91 ya, untuk tugas minggu depan insya Allah. Sekarang kamu hanya pelajari saja dan semoga bermanfaat. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.